Oke, halo semua. Ketemu lagi di mata kuliah perencanaan bisnis. Ini minggu kelima, kita akan membahas mengenai financial statement and cash flow. Nah, laporan keuangan atau disebut laporan tahunan itu adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan setiap tahunnya yang ditujukan utamanya untuk para pemilik perusahaan. Nah, dalam laporan tahunan tersebut biasanya terdapat 4 bagian. Yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi atau income statement, yang ketiga ada cash flow atau arus kas, yang keempat ada laporan perubahan modal. Nah, dalam neraca, yang pertama neraca ya, kita bahas neraca. Dalam neraca itu biasanya menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Jadi contohnya saat perusahaan membuat laporan keuangan 31 Desember, maka laporan keuangan tersebut mengcapture atau menyajikan posisi keuangan perusahaan pada saat itu, gitu ya. Nah, di sisi kiri dalam laporan neraca itu biasanya ada dua sisi. Di sisi kiri biasanya menunjukkan aset yang dimiliki perusahaan, dan di sisi kanan menunjukkan kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan. Oke, nah ini garis besar dari neraca. Ada di sisi kiri ada current asset atau aset jangka pendek, ada kas, ada piutang, ada inventory atau perlengkapan. Nah, ada long term asset atau fixed asset. Nah, contohnya itu perlengkapan dan juga tanah, biasa masuk gedung. Nah, itu masuk long term asset. Nah, current asset ditambah fixed asset itu jadi total asset. Nah, di sisi kanan ada current liabilities atau kewajiban jangka pendek, dan juga ada long term debt atau kewajiban jangka panjang. Nah, di bawahnya ada modal, dan di bawahnya ada modal. Nah, modal itu biasanya terdiri dari common stock ditambah laba ditahan. Nah, total dari kewajiban dan modal itu harus sama dengan total aset nominalnya ya. Oke, nah ini ada contoh neraca. Yang di sisi kiri ada aset atau bisa disebut aktiva, ada tertulis ada kas, ada piutang, ada perlengkapan, aset jangka pendek, dan juga aset long term, ada peralatan, ada akumulasi penyusutan. Nah, di sisi kanan ada kewajiban, utang lancarnya, ada utang usaha, gaji utang. Nah, di sini ada modal. Nah, kalau misalkan di perusahaan kecil itu karena tidak ada saham, jadi ini hanya modal para pemilik ya. Nah, di sini bisa dilihat jumlah aset, data jumlah aktiva, dan jumlah kewajiban dan modal itu harus sama, persis nominalnya. Oke. Nah, yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu laporan yang merangkum pendapatan perusahaan, pengeluaran, dan juga keuntungan sepanjang periode tertentu. Biasanya dilaporkan per triwulan atau tahunan. Nah, untuk mengetahui net sales atau pendapatan bersih itu, pendapatan bersih bisa ditunjukkan di paling atas ya, laporan laba rugi. Itu dapat dari pendapatan kotor dikurangi biaya-biaya. Nah, di bawahnya ada biaya operasional, ada biaya bunga, dan biaya pajak. Nah, dikurangi semuanya jadi pendapatan bersih. Nah, seperti yang tadi dibilang, kalau neraca itu merepresentasikan laporan keuangan pada snapshot, jadi satu periode, bukan satu periode ya, satu jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan dalam laporan laba rugi itu dalam periode tertentu. Jadi kalau misalkan laporan keuangan itu hanya menunjukkan posisi keuangan pada hari tersebut dan jam tersebut saat neraca dibuat. Nah, kalau laporan keuangan laba rugi itu bisa menunjukkan satu periode, misalnya biasanya 1 tahunan ya. Nah, laporan laba rugi itu biasanya dipersiapkan bisa bulanan, bisa triwulan atau quarter, dan juga bisa tahunan. Nah, biasanya kalau untuk 3 bulanan dan tahunan itu ditujukan untuk para investor, sedangkan untuk dibuat bulanan itu digunakan hanya untuk internal perusahaan, untuk perencanaan dan juga
tujuan pengendalian perusahaan. Nah, oke. Lalu, ini contoh ada laporan laba rugi. Ada seperti yang tadi saya jelaskan. Di sini contohnya penjualan kotor perusahaan untuk 678 juta, dikurangi retur, dikurangi diskon, jadi penjualan bersihnya sebesar 675 juta. Dikurangi harga pokok penjualan 97 juta, jadi laba kotor perusahaan 578 juta. Dikurangi beban-beban, ada biaya gaji, biaya meeting, asuransi, listrik. Nah, jumlah beban operasionalnya sekian, jadi laba bersih operasionalnya 417 juta. Nah, dikurangi beban, biasanya di sini ada beban bunga, beban pajak. Nanti jadi laba bersih. Itu ya paling bawahnya. Oke, itu laba rugi. Yang ketiga ada arus kas, laporan arus kas. Laporan arus kas itu adalah laporan yang menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola kasnya selama 1 tahun tersebut. Digunakan untuk apa saja sih kas perusahaan tersebut selama 1 tahun. Nah, biasanya dalam laporan arus kas itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada aktivitas operasional. Jadi, dalam bagian operational activities operating activities ini menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan kasnya untuk kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Dan yang kedua ada long term investing activities. Di sini menunjukkan kas itu dipakai untuk berinvestasi jangka panjang apa sih oleh perusahaan. Dan juga ada financing activities atau aktivitas pendanaan. Baik itu mendapatkan dana maupun mengeluarkan dana. Oke, nah ini contoh dari laporan arus kas. Nah, aktivitas operasional seperti yang kita tahu ya, ada labanya masuk sini, penyusutan, piutang, utang usaha, persediaan ini masuk dalam kegiatan operasional. Nah, yang masuk dalam kegiatan investasi itu apa saja? Ada pembelian aktiva, penjualan aktiva, dan juga akuisisi. Di sini aktivitas pendanaannya perusahaan tidak mendapatkan dana dari pihak ketiga, malah dia mengeluarkan dana untuk dividen dan juga pengembalian saham. Di sini berarti cash flow-nya positif sih, berarti dia bagus pengelolaannya. Cash flow-nya bertambah dalam 1 tahun itu sebanyak 2 juta. Oke, lanjut ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu laporan yang menunjukkan bagaimana modal perusahaan berubah sepanjang tahun dan mengapa hal ini terjadi. Nah, para pemilik saham itu mengizinkan para manajemen perusahaan untuk menahan laba dan menginvestasikan kembali dalam bisnis. Jadi, contohnya seperti ini. Kalau perusahaan mendapatkan laba 1 miliar dalam 1 tahun, maka para pemilik perusahaan itu contohnya akan mengizinkan perusahaan untuk yang dibagikan ke kami hanya cukup setengahnya saja. Jadi yang 500 jutanya bisa jadi laba ditahan. Nah, yang 500 juta itu bisa jadi diputar kembali untuk menjadi modal perusahaan. Oke. Nah, yang terakhir, ini tidak termasuk dalam laporan keuangan tahunan ya. Namanya free cash flow. Free cash flow itu apa? Nah, biasanya laporan akuntansi itu didesain sedemikian rupa untuk para kreditor dan juga pihak-pihak lainnya. Bukan untuk pihak internal atau manajer ya. Nah, makanya para top manajemen perusahaan sering memodifikasi data akuntansi tersebut sebagaimana yang mereka butuhkan. Nah, yang paling penting dari modifikasinya itu adalah konsep free cash flow atau jumlah kas yang bisa ditarik atau digunakan oleh perusahaan tanpa mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk beroperasional dan produksi kas di masa depan. Jadi free cash flow itu istilahnya ibaratnya uang dingin lah gitu ya. Itu yang butuh diketahui oleh manajemen dan biasanya ini tidak terdapat dalam laporan keuangan. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui isi dari laporan keuangan tersebut, kita akan mereview dari isi dari laporan keuangan tersebut. Yang pertama, kita ingin mengetahui tentang probabilitas perusahaan dengan menggunakan rasio gross profit margin. Rumusnya yaitu gross profit atau pendapatan berkotor dibagi penjualan dikali 100%. Oke, selanjutnya
ada masih untuk mengetahui profitabilitas, ada operating profit margin. Rumusnya yaitu profit operasional dibagi penjualan dikali 100%. Nah, lalu selanjutnya ada profit before tax margin. Rumusnya yaitu profit before tax dibagi penjualan dikali 100%. Lalu ada juga earning per share atau pendapatan per saham. Rumusnya yaitu profit setelah pajak dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Oke, selanjutnya setelah kita yang tadi itu untuk profitabilitas, kita bisa mengetahui datanya dari laporan laba rugi ya. Lalu kita selanjutnya mereview neraca. Yang pertama dengan menggunakan current ratio. Rumusnya itu current asset dibagi current liabilities. Untuk apa sih kita mengetahui current ratio? Yaitu untuk mengetahui likuiditas perusahaan. Apakah perusahaan tersebut mampu melunasi kewajiban lancarnya. Oke. Yang kedua ada quick ratio. Ini hampir sama dengan current ratio, cuma ini lebih spesifik. Rumusnya itu kas ditambah persamaan kas atau setara kas ditambah sekuritas lancar ditambah piutang dibagi piutang dibagi utang lancar. Nah, ini bedanya apa dengan current ratio? Bedanya adalah ini lebih spesifik karena tadi kalau di current ratio ada dimasukkan persediaan. Kalau misalkan di quick ratio ini tidak dimasukkan persediaan karena persediaan ibaratnya kurang lancar dibandingkan dengan kas. Lalu ada asset turnover, rumusnya itu sales dibagi net operating asset. Asset turnover ini adalah perputaran aset ya. Oke, selanjutnya ada return on equity atau ROE. Rumusnya itu profit after tax dibagi share capital and return profit atau modal dan laba ditahan. Nah, lalu ada tadi yang return on equity itu untuk mengetahui return perusahaan tersebut. Lalu untuk mengetahui risiko finansialnya ada rasio utang dibagi modal atau debt equity ratio. Rumusnya yaitu utang jangka panjang dibagi modal ditambah reserve. Oke, cukup segitu pertemuan kelimanya. Sampai bertemu di pertemuan ke-6.